Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi bersama saya Ayu Supandi dari kelas PKPI 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi antar pribadi dosen pengampu Komaria SPC MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Prinsip-prinsip komunikasi dalam konseling. Prinsip komunikasi yang diuraikan para pakar komunikasi yang menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi dalam konseling dengan cara prinsip-prinsip komunikasi terbagi menjadi 12, yaitu yang pertama, komunikasi proses simbolik. Lambang atau simbol adalah suatu yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mewakili suatu yang lain. Hubungan antar simbol dan objek dapat diwakili oleh ikon dan idens. Yang kedua, setiap perilaku memiliki kekuatan komunikasi. Kami tidak dapat berkomunikasi. Tidak semua perilaku adalah komunikasi, karena setiap perilaku memiliki kemungkinan interpretasi. Tersenyum diartikan sebagai kebahagiaan, diam sebagai tanda reaksi, cemberut sebagai semuanya, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi memiliki isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan isi komunikasi atau apa yang dikatakan, sementara itu dimensi relasional menunjukkan bagaimana hal itu dikatakan, yang menunjukkan bagaimana hubungan antara partisipan dalam komunikasi dan bagaimana pesan tersebut diinterpretasikan. Misalnya, contoh kalimat, "Aku benci kamu." Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkatan kesenjaan. Komunikasi terjadi dalam berbagai tingkatan, dari yang disengaja hingga yang dapat sepenuhnya tidak disengaja, seperti mimpi. Berpikir bukanlah prasyarat komunikasi. Dalam komunikasi, kesadaran lebih tinggi dalam situasi khusus daripada dalam situasi rutin. Terkadang komunikasi yang disengaja tetap tidak terjadi disengaja. Banyak pengacara merekomendasikan agar klien menggunakan pakaian tertentu di ruangan sidang. Baju bekas-bekas dilunakkan oleh fakta bahwa dia dulunya kaya. Setelah kebesaran memberikan kesan bahwa dia telah kehilangan banyak berat badan. Di dalam komunikasi antar orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda-beda adalah biasanya saja komunikasi lebih penting daripada perhatian. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna komunikasi tergantung pada konteks fisik, ruang dan waktu, sosial dan psikologis. Waktu mempengaruhi makna pesan. Panggilan telepon di malam hari atau dini hari dianggap berbeda dari waktu yang lain. Kehadiran orang lain sebagai konteks sosial juga mempengaruhi orang yang berkomunikasi. Misalnya, rasa canggung berbicara dengan orang yang berlawanan jenis. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi terkait oleh aturan dan tata krama, artinya orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Setiap individu adalah suatu sistem yang hidup. Organ-organ dalam tubuh kita saling berhubungan. Kerusakan pada mata dapat membuat kepala pusing. Unsur diri yang bersifat jasmani akan berhubungan dengan unsur rohani. Dua sistem dasar beroperasi dalam komunikasi, sistem internal dan eksternal. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya,
semakin efektif komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. Penjual yang datang ke rumah dianggap telah efektif komunikasinya jika pemilik rumah mau membeli. Seorang lulusan universitas bisa saja menikah dengan lulusan SD dan seorang kulit putih menikah dengan kulit hitam. Pasangan-pasangan ini harus berupaya lebih keras untuk menyesuaikan diri satu sama lain agar terjalin komunikasi dengan baik juga harmonis. Yang ke-9, komunikasi bersifat non-seksual. Komunikasi manusia dalam membentuk dasarnya bersifat dua arah. Ketika seseorang berbicara kepada orang lain atau kepada suatu kelompok, di situ terjadi komunikasi dua arah karena orang-orang yang dianggap sebagai pendengar sebetulnya menjadi pembicara. Mereka memberikan pesan non-verbal melalui gerak-gerik dan bahasa tubuh. Beberapa komunikasi mengakui sifat sirkuler atau dua arah komunikasi ini. Frank Dax mengatakan model komunikasi antar manusia yang memusat dan yang menggunakan komunikator 1 dan komunikator 2 untuk kedua pihak yang berkomunikasi tersebut. Yang 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi ini mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan merupakan proses yang sinambung. Komunikasi sebagai proses dapat dianalogikan dengan pernyataan Heraldicius 6 abad sebelum Masehi bahwa seorang manusia tidak akan pernah melangkah di sungai yang kedua kalinya. Dalam kehidupan manusia tidak ada saat yang sama datang kedua kalinya. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Sifat irreversibel adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang melalui perubahan. Dalam komunikasi massa, sekali wartawan menyiarkan berita yang tanpa disengaja mencemarkan nama baik seorang, maka nama baik orang itu sulit dikembalikan ke posisi semula. Yang terakhir, komunikasi bukan panasan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak permasalahan muncul atau terbagi karena komunikasi, namun komunikasi bukan panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan konflik, karena persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Komunikasi antar etnik juga tidak akan efektif bila terdapat kesenjangan ekonomi dan yang lebar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Saya Agil Supandi, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.